Kalau sudah banyak kita nggak kebagian juga, Pak. Ya. Nah, jadi penangkapan sore ini sehingga apa? Sehingga ternyata pas dilakukan itu tidak semudah membelah telapak tangan, Pak, memindahkan itu. Ya, karena apa? Karena produk kita ini ada apa? Produk rokok itu ada suatu zat nikotin yang menagih candu, ya. Makanya sangat loyal. Ini loh, Pak. Ya. Kalau Pak RT ini jago pencak-silat, tetapi Pak RT kidal nih, ya cara bermainnya. Saya biasa gitu loh, Pak, bukan kidal. Wah, Pak RT ini pakai kidal. Saya pun sama, ikutin Pak RT pakai kidal. Kira-kira menang mana, Pak? Pak RT atau saya? Iya. Pak RT. Orang Pak RT kan kelebihannya kidal. Ya. Artinya kita melawan itu dengan kelebihan kita dan menjatuhkan kelemahan dia, gitu kan? Nah, kenapa? Satu, yang namanya masyarakat itu dibombardir bahwa asapnya atau polusinya ini bisa menjadikan penyakit. Saya terbayang, Pak, suatu produk yang sudah tahu jadi penyakit tapi tidak bisa berhenti hanya rokok itu, Pak. Nah, kita hijrahkan bagaimana kebiasaan dia tidak kita larang karena sudah dilarang, tetapi dengan hijrah ke rokok ini asapnya bukan jadi penyakit tapi bisa jadi terapi. Begitu, ya. Sehingga kalau diminumkan itu, ya itu hitam, kita BAB-nya gitu, Pak. Toksin. Iya, toksinnya betul, Pak. Ya. Tetapi diminumkan ini, karena tembakonya tidak dibakar, kita akan ketagihan. Ya kalau lagi rajin-rajin, kalau lagi males-males, ya. Yang ketagihan dengan air panas itu biji-bijian, kayak biji kopi, namanya kafein, ya itu akan aktif, ya. Nah, sehingga tadi, ini tidak akan ketagihan. Yang keduanya, ada sistem pengobatan itu, pengurangan mengeluarkan racun dengan penguapan atau uap. Uap itu dari mana? Uap itu akan keluar ketika dari air dididihkan, ini akan keluar uap. Nah itu, Pak, ini penguapan. Ada mitra kita, kok kopi mah diuapkan kok nggak ada pengaruh ya? Kenapa? Air dingin, dia panaskan, rokoknya masukkan, nah berbarengan gitu loh, Pak. Itu kan habis khasiatnya. Artinya kita butuh uapnya. Jadi Bapak didihkan air, setelah keluar uap, matikan saja apinya, masukkan rokok ini, ya. Biarkan selama 2 menit supaya apa? Supaya si sausnya mengurai dengan air. Ketika menguap dia ikut menguap. Ini material uap ini, Pak, yang retak saus tadi. Ya, kita bisa dengan cara dihisap. Penguapan untuk apa? Ya kalau sakit perut nggak nyambung gitu, Pak. Diuapan itu adalah untuk penyakit yang ada unsur lendir dan flek. Lendir itu seperti paru-paru, terus ambeien, wasir, kalau perempuan menstruasi tidak lancar. Oh, diminum, Pak. Diabetes, diabetes darah, Pak, nanti itu diisep ya. Nanti ya kita lihat ya. Jadi diuapkan lendir dan flek seperti tadi ya, kayak ambeien, ya. Atau kalau kita flu kadang-kadang suka mempet, Pak, ya, itu bisa diuapkan. Ya. Cuma sekali lagi, kalau untuk diuapkan ini dosisnya 1 batang, ya, ininya 1 gayung. Ini kalau untuk diuapkan. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya yaitu kalau diuapkan dan diminumkan karena tidak dibakar tembakonya itu tidak akan ketagihan. Lagi malas-malas, lagi rajin. Sedangkan herbal harus terus istiqomah. Ada lagi sistem mengeluarkan racun atau pengobatan itu dengan terapi asap. Ada terapi asap. Kalau di Cina itu, Pak, di tiap-tiap rumah Cina itu pasti di depannya itu ada, di depan rumah itu ada kayak dipan gini, Pak. Wah, dipan ya. Jadi kalau anaknya sakit ditidurkan, si orang tuanya ngebakar rempah-rempah ini diasap, Pak. Ya itu diasap untuk mengeluarkan racun. Kalau di Indian itu dia pakai tenda, gitu, Pak. Ya pakai tenda. Makanya zaman dulu gadis-gadis yang bagus kulitnya itu selalu dihawu di dapur. Dulu kalau pakai kayu bakar, itu sebenarnya terapi asap itu, Pak. Ya karena pembakarannya ada kimianya itu. Ya itu disebut dengan terapi asap. Tapi masyarakat tetap kalau kita bakar obat, ya tetap aja ada asapnya kan gitu. Ya asap itu apa gitu, Pak? Asap itu adalah suatu benda yang nampak. Saya nampak tuh, Pak, asap itu. Ya artinya sesuatu yang nampak pasti ada materialnya. Sesuatu yang nampak pasti ada materialnya. Begitu kayak dunia ini gitu ya, nggak nampak kan, nggak ada materialnya itu, Pak. Ya. Jadi sekali lagi, masyarakat mengatakan ya asap tetap asap itu berbahaya. Kayak gitu, Pak, ya. Asap itu sesuatu yang nampak.
Yang nampak berarti pada dasarnya ada material di dalam asap itu. Material yang di dalam asap namanya tar, gitu Pak. Lagi bahwa asap itu nampak karena ada material di dalam asap tadi, ya. Material di dalam asap namanya tar. Ya. Jadi nikotin itu yang menagih ini bisa positif, bisa negatif berdasarkan apa yang ditagih. Apa yang ditagihnya tar, tinggal tarnya positif atau tidak. Apa itu tar? Tar itu adalah material yang terkandung di dalam asap. Positif negatifnya berdasarkan apa yang dibakarnya. Ya kalau bahan yang dibakar kayak demo itu bahaya, materialnya kalau isap, tar itu kimia. Pingsan gitu. Iya, tapi kalau yang dibakarnya adalah rempah-rempah, otomatis material dalam asap itu buat kaki. Jadi kalau semua asap berbahaya Pak, itu kasihan tukang sate nanti Pak, jauh semua itu. Ya, asap itu berbahaya karena material dalam asap lagi ngalah kecap gitu. Ya, oke, ya. Sehingga material ketika Pak RW merokok ini, si pemanasan panas ini, si bara ini karena panas, pas diisap, ini dalam perjalanannya panas ini dia akan melelehkan saus Pak yang menempel dalam tembakau. Nah, si saus inilah yang masuk. Cara ngetesnya gampang, Bapak isap rokok itu, coba tiupkan ke dalam tisu Pak. Ada warna kuning Pak ya. Itu saus kapan nikotin, nikotin sifat aja. Ya, tinggal yang kuning itu saus ini atau ini gitu. Ya, jadi sekali lagi. Pas si saus ini kita isap, si sausnya akan masuk ke dalam paru-paru kita, masuk ke dalam darah, dipompa dan menyebar. Nah, ini ketika menyebar tadi, sifatnya si saus ini akan mendetok dan sebagai alarm. Ini bagi perokok aktif Pak. Kalau saya lihat kan di Bekasi, terusnya bapak-bapak sekalian masih perokok pasif. Ya, Pak RW masih perokok pasif Pak RW ya. Kenapa Pak RW? Kenapa Pak RW disebut perokok pasif oleh saya Pak? Karena saya lihat Bapak rokok yang nyamperin Pak. Kalau aktif Bapak yang nyamperin. Rokok nyamperin. Oke ya, sebagai dokter kita itu melawan. Sesuatu yang melawan pasti ada sebuah efek, ya, efek positif. Makanya berdasarkan penyakit. Nah, ini banyak ahli herba, ahli terapi ya. Ini rokok ini Pak, kalau bisa ya, kalau Bapak yang belum ada efek detoknya ya, bisa contoh Pak. Bapak kalau ada yang belum kena efek, kok saya sudah sebulan 2 bulan kok belum ada sebuah perubahan sih, kita lihat. Padahal saya punya penyakit gitu Pak. Nah, ini mungkin kita belum menggurah. Jadi kalau menggurah itu 1 minggu, Bapak bisa sebelum tidur itu 1 batang Pak. Ya, cara menggurahnya ini Pak sebelum tidur. Tuh, macam. Ya, jadi kita menggurah supaya masuk. Nanti akan ada efek detoknya. Pertama apa? Pertama, jika Bapak agak pening, terus keluar keringat, itu lagi mendetok kita punya penyakit darah tinggi Pak, atau kolesterol kalau keringat-keringat. Ada juga yang keringat ini keluar daripada telapak tangan, itu kita punya gejala atau penyakit jantung Pak, yang lebih proses detok. Jantung ya Pak ya, jantung. Ya, atau bisa juga dari BAB, kan? Nah itu dia akan mendetok untuk mengeluarkan racun. Tapi kalau Bapak sudah biasa ya nggak apa-apa, setiap hari ngerokoknya seperti itu. Kalau mendetok rokoknya apa ya? Nanti kita jelaskan Pak, rokok apa dibuat penyakit apa. Ya, ini coba pemahaman yang kedua dulu ya. Ini kita pemahaman yang tadi ke-1 ini, yang kedua ini. Ya. Nah, ini akan mendetok berdasarkan penyakit apa. Dan juga sebagai alarm. Sebagai alarm itu kita ngasih tahu Pak, khususnya penyakit jantung Pak. Kenapa jantung itu banyak yang kecurian gitu Pak? Ya, karena kita tidak tahu masa beristirahat itu kapan, itu kita nggak tahu Pak kalau jantung. Makanya kenapa yang meninggal itu banyak yang lagi pingsan gitu Pak. Harusnya istirahat, ada bola kejar gitu Pak. Ya. Nah ini sebagai alarm khususnya bagi penyakit jantung. Ini kalau ngerokok ini 1 batang, 2 batang. Ini pembawaannya ngantuk berat Pak. Ya. Artinya sebagai alarm, ketika ngantuk berat, berhentikan aktivitas gitu Pak. Itu sebagai sinyal, kayak alarm gitu loh Pak. Ya.
Tapi kalau Pak efek nggak punya penyakit jantung, tapi pembuahannya ngantuk aja itu kebluk itu. Tidur itu mah, nggak tidur. Nah, ini sebagai alarm Pak ya nanti ada. Sehingga ketika si SARS ini meleleh ya dan ada tembakau, ini akan aktif sifat menagihnya. Nah, kita yang ketagihan ini gitu. Ya, jadi nikotin menagih apa? Menagih tar yang ditagih seperti itu. Ya, ini poin yang kedua Pak, sudah.